Bab 7. Tanda merah. Dek. Setelah mendengar suara itu, refleks Ningsih berlari ke depan karena rasa takut sambil membatin. Ais, ada-ada aja sih. Saat sudah sampai di depan, Ningsih melihat ke sekitar. Loh, kok gak ada Pak Jamal? Kemana ya? Bagaimana nih? Mana belum selesai lagi mandiin jenazahnya. Apalagi udah ditungguin sama keluarganya. Udahlah, aku harus berani. Bismillah, gumam Ningsih. Dengan tekad yang kuat, Ningsih mencoba memberanikan diri kembali ke dalam dan menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Saat di dalam, Ningsih segera berdoa terlebih dahulu, memohon perlindungan agar dijauhkan dari hal-hal buruk. Setelahnya, Ningsih kembali memandikan jenazah wanita itu. Sambil memandikan jenazah, Ningsih berkata dalam hati, sayang banget mendiskon umur, cuma karena laki-laki. Padahal mbaknya cantik. Semoga kamu tenang ya di sana. Lalu dengan cekatan Ningsih memandikan jenazah itu sampai bersih. Setelah selesai, Ningsih segera memindahkan jenazah ke sebelah lagi untuk dikafani. Tapi sebelum itu Ningsih pergi dulu ke ruangan Pak Budi untuk mengambil berkas-berkas sang jenazah. 20 menit Ningsih sudah kembali untuk mengkafani jenazah. Tapi saat sudah kembali, Ningsih dibuat kaget saat melihat jenazah tidak ada di sana. Ya Allah, kemana jenazah wanita itu? Perasaan tadi udah aku pindah ke sini deh, gumam Ningsih sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Bergegas, Ningsih mengecek ke kamar mandi di sebelah tempat memandikan jenazah. Ningsih shock saat melihat jenazah yang ada di sana. Kok bisa di sini sih? Tadi kan udah aku pindah ke ruang sebelah buat dikafani, gumam Ningsih keheranan. Saat melihat kondisi jenazah wanita itu, Ningsih dibuat bingung melihat ada bekas kemerahan di tubuh jenazah. Apa ini? Kok merah-merah? Perasaan tadi gak ada beginian, monolog Ningsih dalam hati. Masih dalam kondisi mengamati jenazah, tiba-tiba dari arah ruang sebelah ada yang menangis. Refleks Ningsih menoleh dan segera menuju ruang sebelah yang hanya dibatasi sebuah dinding. Ningsih kaget saat melihat ada sosok wanita seperti jenazah yang dimandikan tadi berdiri membelakangi Ningsih sambil menangis. Kamu kenapa kok nangis? Tanya Ningsih terbata. Hening, tak ada jawaban. Tiba-tiba sosok itu menghilang. Sesaat Ningsih dapat bernafas lega dan segera kembali untuk memindahkan jenazah ke sebelah untuk dikafani. Ningsih pun lupa dengan tanda merah yang ada di tubuh jenazah tadi. Setelah selesai semua, Ningsih segera menyerahkan berkas-berkasnya agar jenazah bisa segera dibawa pulang keluarga. Capek juga, ya capek raga dan jiwa. Tapi aku harus tetap kuat demi masa depan yang cerah, Ningsih bermonolog. Saat akan kembali masuk ke ruang petugas, Ningsih bertemu Pak Jamal di depan. Loh, Pak Jamal, tadi saya cariin gak ada, katanya mau nungguin saya, ucap Ningsih kesal. Pak Jamal menjawab dengan terkekeh, hehehe, maaf Ning, saya tadi kebelet buang air besar,
jadi langsung lari ke toilet. Lupa bilang sama kamu. Ya udah, gak apa-apa Pak. Saya kira tadi kemana kok gak ada. Emangnya kenapa Ning? Ada yang aneh-aneh ya tadi? Tanya Pak Jamal heran. Alhamdulillah gak ada kok Pak, aman-aman aja, jawab Ningsih. Ningsih sengaja tak menceritakan semua kejadian saat memandikan jenazah tadi karena sudah sangat lelah. Beberapa jam berlalu. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 malam. Pak Budi datang ke ruangan petugas dan berkata, Ningsih, kamu boleh pulang ya, karena sudah tidak ada lagi jenazah yang diurus. Misalkan ada jenazah yang datang nanti malam, bisa kamu mandikan besok pagi. Kecuali ada jenazah yang mau segera dibawa pulang keluarganya. Nanti kamu akan ditelepon untuk datang ke rumah sakit. Jadi kamu harus standby 24 jam ya. Baik Pak. Lalu Ningsih mengangguk paham. Baiklah kalau begitu, saya pergi dulu. Setelah Pak Budi pergi, Ningsih bergegas merapikan barang-barangnya dan akan segera pulang karena rasa lelah. Saat akan pulang, tiba-tiba Pak Jamal menepuk pundak Ningsih. Ning, kamu pulangnya naik apa? Tanya Pak Jamal. Ningsih naik ojek online Pak. Kasihan kalau nyuruh Sari jemput, jawab Ningsih. Kalau gitu bareng saya saja, biar saya antar sampai kontrakan. Gak usah repot-repot Pak. Soalnya Ningsih udah pesen ojek online-nya. Nih bentar lagi jemput, ucap Ningsih sambil menunjukkan aplikasi ojek di ponselnya. Walah, ya sudah kalau gitu saya duluan ya. Ya Pak, hati-hati. Ningsih sengaja menolak ajakan Pak Jamal karena gak enak nanti kalau istri Pak Jamal tahu dan berpikir macam-macam. Saat akan menuju ke depan, Ningsih merasa ada yang mengikuti langkahnya dari belakang. Refleks, Ningsih menoleh, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Bahkan lorong di rumah sakit itu terlihat sangat menyeramkan dengan pencahayaan yang temaram. Cepat-cepat Ningsih bergegas menuju depan untuk segera pulang ke kontrakan. Di kontrakan, Sari sengaja menunggu kepulangan Ningsih di ruang TV sambil makan cemilan. Tapi di tengah asik menonton drama Korea favoritnya, Sari mendengar ada suara tangisan dari arah kamar mandi. Refleks Sari memegang tengkuknya yang tiba-tiba merinding. Suara apa itu? Tumben banget ada hal-hal aneh di rumah ini. Mana Ningsih belum pulang lagi? Racau Sari. Beberapa saat kemudian terdengar suara deru mesin motor dari arah depan. Nah, itu pasti Ningsih. Segera Sari berlari untuk membuka pintu untuk sahabatnya itu. Akhirnya kamu pulang juga Ning. Ya nih, capek banget. Aku mau mandi dulu ya. Tadi habis mandiin jenazah soalnya, jawab Ningsih. Ya udah sana, kamu buruan mandi, terus makan. Aku udah siapin makanan di meja makan. Baiknya sahabatku ini. Iya dong, siapa dulu? Sari gitu loh, ucap Sari sambil menepuk dadanya bangga. Sejenak mereka saling tertawa bersama. Setelahnya Ningsih menuju kamar untuk menaruh barang-barang dan mengambil baju ganti. Setelah itu Ningsih pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Saat mandi, Ningsih merasa ada yang memperhatikannya. Buru-buru Ningsih membersihkan tubuhnya. Tapi saat Ningsih mengguyur badannya,
Tiba-tiba Ningsih merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Refleks, Ningsih menoleh ke belakang. Dan di sana Ningsih melihat sosok wanita yang berkata, "Tolong mandikan saya lagi." "Astagfirullah, pergi, jangan ganggu saya," pekik Ningsih. Setelahnya sosok itu menghilang begitu saja, entah kemana. Dengan terburu-buru Ningsih menyelesaikan ritual mandinya. Setelah selesai mandi, Ningsih langsung pergi ke meja makan dan menghabiskan makan malamnya dengan lahap. Kemudian Ningsih pergi menemui Sari di ruang TV. Sar, aku tadi lihat ada sosok wanita di kamar mandi. Serem banget menampakkannya." "Iya, aku tadi juga dengar suara wanita menangis di kamar mandi. Padahal biasanya gak ada kayak gitu," jawab Sari heran. Ningsih menggaruk kepalanya yang tak gatal, lalu berkata, Udah, jangan dibahas lagi. Mending istirahat yuk, aku udah ngantuk banget nih. Besok kan harus kerja lagi." "Ya udah ayo, jangan lupa berdoa Ning." "Pasti gak lupa itu." Akhirnya mereka menuju kamar masing-masing untuk istirahat. Setibanya di kamar, Ningsih segera memejamkan matanya, lalu terlelap dalam tidur. Saat tertidur, Ningsih bermimpi buruk. Bab 8. Kanker. Di tengah-tengah tidurnya, Ningsih bermimpi bertemu dengan wanita yang dimandikannya. Di dalam mimpi, Ningsih berkata, "Kenapa kamu ganggu aku terus? Apa salahku? Tolong mandikan aku lagi." Sambil menangis wanita itu berkata, "Aku sudah memandikanmu dengan bersih tadi. Bahkan setiap bagian tubuhmu aku bersihkan dengan teliti. Tolong mandikan aku lagi." Hanya jawaban itu yang keluar dari mulut sosok wanita itu. Saat akan bertanya lagi, tiba-tiba Ningsih terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi dahinya. "Kenapa ya wanita tadi bilang mau dimandikan lagi? Padahal aku sudah memandikannya. Apa ada yang salah?" tanya Ningsih dalam hati. Di tengah lamunannya yang masih memikirkan kata-kata wanita itu, Ningsih dikagetkan dengan suara telepon dari Pak Budi. "Ada apa nih Pak Budi telepon malam-malam?" monolog Ningsih. Tak menunggu lama, Ningsih segera mengangkat telepon dari Pak Budi. "Halo, Assalamualaikum Pak." "Halo, Waalaikumsalam Ningsih. Maaf, saya mengganggu waktu istirahat kamu. Malam ini ada jenazah yang harus segera kamu mandikan, karena akan dibawa oleh keluarganya pulang keluar kota malam ini juga," jelas Pak Budi. "Baik Pak, saya akan ke rumah sakit sekarang." "Oh iya, dan berkas-berkasnya nanti kamu ambil di ruangan saya ya. Sudah saya siapkan tadi," ucap Pak Budi. "Baik Pak, saya mengerti." Telepon pun diakhiri dengan salam. Ningsih melihat ke arah jam sekarang sudah pukul 1 malam. Sambil menghela nafas panjang, Ningsih bersiap-siap akan pergi ke rumah sakit. Setelah siap, Ningsih melangkahkan kaki menuju kamar Sari untuk berpamitan. Ningsih mengetuk pintu kamar Sari. Tak berselang lama, Sari membuka pintu sambil mengucek-ucek matanya karena masih ngantuk. "Ada apa ini Ning?" tanya Sari heran. "Maaf ganggu tidur kamu Sar. Ini aku mau kasih tahu kalau aku mau pergi ke rumah sakit. Ada jenazah yang mau dimandikan," jawab Ningsih. "Oh iya udah,
kamu bawa motor aku aja, Ning. Malam-malam gini jarang ada ojek soalnya. Kuncinya ada di meja depan ya. Kamu hati-hati di jalan." "Siap. Ya udah, kamu istirahat lagi sana. Mimpi indah sahabatku." Sari tersenyum sambil mengibaskan tangannya ke udara. Setelah berpamitan, Ningsih bergegas mengambil kunci dan mengendarai motor metik kesayangan Sari dengan hati-hati menuju ke rumah sakit menembus pekatnya malam. Tak berselang lama, Ningsih sampai di rumah sakit. Segera Ningsih memarkirkan motornya di tempat parkir karyawan. Kenapa malam ini hawanya dingin banget ya, sampai menusuk ke dalam tulang, monolog Ningsih dalam hati. Tak mau berlama-lama, Ningsih bergegas menuju ruangan Pak Budi untuk mengambil berkas jenazah yang akan dimandikannya. Setelah itu, Ningsih pergi ke tempat pemandian jenazah yang letaknya di belakang, di luar area inti gedung rumah sakit. Ningsih merasa merinding saat menuju ke tempat pemandian jenazah karena suasana malam yang sepi dan mencekam. Aku harus berani. Ningsih mencoba berpikir positif supaya dia tidak takut lagi. Setibanya di sana, Ningsih segera memindahkan jenazah wanita yang umurnya sudah hampir kepala 6. Dari berkas yang Ningsih baca tadi, kalau ibu ini meninggal karena sakit kanker, terlihat dari rambutnya yang sudah botak. Kasihan sekali ibu ini. Semoga sekarang ibu sudah tidak sakit lagi ya, gumam Ningsih sambil mendorong berangkar jenazah ke sebelah tempat memandikan jenazah. Seperti biasa, Ningsih berdoa terlebih dahulu. Lalu dengan hati-hati dan teliti, Ningsih memandikan jenazah ibu itu. Setelah selesai, segera Ningsih mengeringkan tubuh jenazah dan langsung memindahkannya ke sebelah lagi untuk dikafani karena akan dibawa keluarga jenazah pulang ke luar kota. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga dan gak ada yang aneh-aneh, ucap Ningsih lega. Setelah selesai, Ningsih bergegas memberikan berkas-berkas jenazah yang harus ditandatangani agar jenazah bisa dibawa pulang. Saat akan menuju ruang istirahat petugas, Ningsih seperti melihat sosok wanita yang ada di mimpinya tadi malam sedang menangis di sudut lorong rumah sakit. Ningsih berusaha abai dan masuk ke ruangan untuk tidur sebentar sampai subuh datang. Karena rencananya Ningsih tidak kembali ke kontrakan dan akan melanjutkan untuk bekerja esok harinya. Saat Ningsih terlelap dalam tidurnya karena lelah, Ningsih bermimpi bertemu jenazah ibu-ibu yang tadi dia mandikan. Ibu itu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih anak, kamu anak baik." Setelahnya menghilang begitu saja. Ningsih langsung terbangun dari tidurnya dan ternyata azan subuh sudah berkumandang. Bergegas Ningsih membersihkan dirinya di kamar mandi karena tadi habis memandikan jenazah. Setelah mandi, Ningsih pergi ke musola rumah sakit untuk menunaikan kewajiban 2 rakaatnya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ningsih segera memberi kabar lewat pesan kepada Sari, memberi kabar bahwa dia tidak pulang dan langsung bekerja. Pesan terkirim, lalu memasukkan HP-nya ke dalam kantong celana kerjanya. Kerucuk-kerucuk, kerucuk-kerucuk. Suara perut Ningsih meronta-ronta karena kelaparan.
Astaga, cacing di perut udah demo nih kayaknya. Mending aku beli sarapan dulu deh. Habis itu lanjut tidur bentar sampai jam kerja, ucap Ningsih. Setelah selesai sarapan, Ningsih menuju ruangan petugas untuk segera beristirahat kembali karena merasa matanya sudah mengantuk dan lelah. Ningsih tertidur sampai pukul 8 pagi dan tidak mengalami mimpi seperti biasanya. Saat akan keluar ruangan, Ningsih bertemu Pak Jamal di depan. "Loh, udah sampai Pak?" tanya Ningsih. "Udah Ning, ini mau memandikan jenazah laki-laki yang meninggal semalam karena mau dibawa keluarganya pulang." "Oh begitu, ya sudah Pak, silahkan dilanjutkan lagi pekerjaannya." "Iya Ning." Setelahnya Ningsih pergi untuk absen kehadiran, dan setelah itu akan pergi ke kantin untuk membeli minuman karena tenggorokannya kering habis bangun tidur. Dering ponsel Ningsih berbunyi. Bergegas Ningsih melihat ponselnya. Ternyata ada pesan dari Sari. "Maaf ya, baru balas aku, ngantuk sekali dan baru bangun tidur. Kamu semangat kerjanya. Jangan lupa sarapan, nanti mahmu kambuh loh, Besti." Ningsih membalas pesan Sari sambil mengerucutkan bibirnya yang merah itu. "Enak aja, aku gak punya mah ya." Sari membalas dengan emotikon menjulurkan lidahnya seperti mengejek Ningsih. Ningsih tertawa melihat balasan sahabatnya itu. Sambil menunggu pekerjaan lagi, Ningsih beranjak menuju tempat pemandian jenazah, berinisiatif untuk membantu Pak Jamal menyiapkan kain kafan untuk jenazah. Setibanya di sana, ternyata Pak Jamal sudah menyelesaikan tugasnya. "Ya, padahal tadi mau saya bantu menyiapkan kain kafannya Pak. Ternyata udah selesai," ucap Ningsih. "Iya, udah selesai Ning. Soalnya keburu mau dibawa keluarganya buat dimakamkan," jawab Pak Jamal. Ya udah deh Pak, kalau gitu saya mau kembali ke ruangan petugas lagi sambil nunggu kerjaan." "Iya Ning," jawab Pak Jamal singkat. Saat akan kembali, Ningsih dikejutkan dengan kehadiran Pak Budi. "Nah, ternyata di sini kamu Ningsih. Tadi saya cari ke ruangan petugas gak ada," ucap Pak Budi. Iya Pak, saya tadi mau bantuin Pak Jamal, ternyata udah selesai." "Ada apa ya Pak?" tanya Ningsih. "Ini ada jenazah wanita yang akan kamu mandikan, tapi gak usah dikafani dulu ya, karena menunggu kakaknya datang baru kamu kafani," Pak Budi menjelaskan. Ningsih pun mengangguk paham. Saat melihat jenazah yang dimandikan, Ningsih dibuat tercengang dengan jenazah wanita itu. Bab 9. Cairan putih. Ningsih sampai dibuat tak berkedip dan kagum saat melihat jenazah wanita yang terlihat sangat cantik dengan kulit bersih putih meskipun sudah menjadi jenazah. Sepertinya jenazah ini masih muda, sekitar umur 18 tahun. Cantik, rambutnya coklat. Sayang meninggal lebih dulu. Memang ya, kematian gak ada yang tahu semua rahasia yang maha kuasa, Ningsih bergumam dalam hati. Setelahnya, Ningsih segera memindahkan jenazah wanita cantik itu ke tempat pemandian untuk dibersihkan. Sebelum itu, Ningsih terlebih dahulu berdoa. Lalu dengan telaten dan teliti, Ningsih membersihkan tubuh jenazah wanita muda itu. Setelah itu, Ningsih mengeringkan tubuh wanita muda itu dengan kain. Kemudian memindahkannya kembali ke ruang sebelah
dan menutupnya dengan kain putih. Karena akan dikafani setelah kakaknya datang. Sambil menunggu, rencananya Ningsih akan pergi ke kantin dan akan dilanjutkan pergi ke musola rumah sakit untuk sholat terlebih dahulu. Karena dilihat ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Cepat banget ya, sampai gak kerasa hari sudah siang, ucap Ningsih sendiri. Saat sampai di kantin rumah sakit, Ningsih memesan sayur sop dan ayam goreng, menu sederhana tapi nikmat. Dengan lahap, Ningsih menghabiskan makanannya. Setelah selesai mengisi perutnya, Ningsih segera pergi ke musola untuk sholat. Akhirnya selesai juga. Mending aku tunggu di tempat petugas saja deh, sambil menunggu kakaknya jenazah datang, Ningsih bergumam. Saat akan menuju ke tempat tujuannya, Ningsih merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi Ningsih mencoba tidak mengabaikannya. Tapi saat akan masuk ke ruangan petugas, Ningsih bisa melihat di sudut lorong ada penampakan sosok gadis muda yang tadi dia mandikan. Apa aku salah lihat ya? Gumam Ningsih sambil mengucek matanya. Loh, kok hilang? Paling hanya perasaanku saja. Setelahnya Ningsih bergegas masuk dan merabahkan dirinya di sofa. Tak terasa Ningsih terus menguap dan akhirnya tertidur karena matanya sangat mengantuk. Di tengah tidurnya, Ningsih bermimpi bertemu dengan sosok wanita muda yang tadi dia mandikan, sedang menangis di pojok lorong. Saat akan menghampiri sosok itu, langkah kaki Ningsih terhenti saat sosok itu menoleh dan berkata, "Mandikan aku lagi, mandikan aku lagi." Lalu menghilang begitu saja. Saat itu juga Ningsih terbangun dari tidurnya dengan nafas yang memburu. Kenapa aku bermimpi seperti itu lagi ya? Tapi bukan sosok wanita sebelumnya yang minta dimandikan lagi, tanya Ningsih dalam hati. Ningsih mencoba berpikir, kenapa selalu ada jenazah yang minta dimandikan lagi? Tapi selalu yang minta dimandikan lagi jenazah wanita muda yang cantik saja. Tadi juga Ningsih memandikan wanita parubaya yang meninggal karena kanker. Wanita parubaya itu juga datang dalam mimpi Ningsih, tapi tidak minta dimandikan lagi, hanya mengucapkan terima kasih. Kenapa ya? Coba aku cek aja deh ke tempat pemandian jenazah, ucap Ningsih sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ningsih segera pergi ke tempat pemandian jenazah untuk mengecek keadaan jenazah wanita muda itu. Saat sampai di sana, Ningsih dibuat kaget karena tidak mendapati jenazah wanita muda itu di sana. Loh, kok gak ada lagi sih? Kan tadi udah aku pindah ke sini buat dikafani nanti, tanya Ningsih bingung. Saat sedang berpikir, Ningsih mendengar suara air dari arah ruang sebelah tempat memandikan jenazah. Ningsih segera melihat ke ruang sebelah untuk mengecek suara air yang didengarnya. Sampainya di sebelah, Ningsih tak melihat ada keanehan apapun di sana. Bahkan suara air yang tadi ia dengar kini sudah hilang. Saat akan membalikkan badannya, Ningsih bisa melihat di hadapannya berdiri sosok wanita tersenyum menyeringai ke arahnya.
Ningsih hanya bisa terdiam di sana, seolah tubuhnya tidak bisa digerakkan. Saat itu ada tangan yang menepuk pundak Ningsih dari belakang, dan akhirnya Ningsih tersadar sambil beristighfar. Astagfirullah. Kamu kenapa Ning? Diam aja di situ. Nanti kesambet loh, tanya Pak Jamal. Ningsih menoleh ke belakang. Ternyata itu Pak Jamal yang menepuk pundaknya tadi. Anu Pak, itu tadi saya lagi nyari jenazah wanita muda yang saya mandikan kok gak ada di sebelah, jawab Ningsih heran. Dengan dahi berkerut, Pak Jamal menjawab, loh, gak ada gimana? Wong itu jenazahnya masih ada di ruang sebelah Ning, gak kemana-mana. Dek. Dengan rasa tak percaya, Ningsih pergi ke ruang sebelah. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Pak Jamal. Jenazah wanita muda itu masih ada di sana. Loh, kok aneh ya? Perasaan tadi gak ada deh, monolog Ningsih. Pak Jamal menghampiri Ningsih dan berkata, nah, itu ada kan? Kamu kecapean kali, makanya gak lihat ada jenazah di situ. Sambil terkekeh, Pak Jamal pergi meninggalkan Ningsih sendiri. Ningsih yang masih syok itu langsung tersadar dan mencoba melihat jenazah wanita muda itu. Saat membuka kain putih yang menutupi tubuh jenazah, Ningsih mencoba mengecek setiap bagian tubuh jenazah itu. Dan saat itu juga Ningsih dibuat kaget saat melihat area kemaluan jenazah mengeluarkan cairan berwarna putih kental. Apa ini? Perasaan tadi udah aku mandikan dengan bersih. Apa ini wajar ya? Udahlah, aku mandikan lagi aja jenazah wanita ini, gumam Ningsih bingung. Segera Ningsih memandikan jenazah wanita muda ini untuk kedua kalinya. Setelah selesai semua, tiba-tiba Pak Budi datang bersama seorang perempuan cantik. Ningsih, ini kakak dari jenazah wanita muda itu. Dia ingin melihat jenazah adiknya sebelum dikafani, ucap Pak Budi. Baik Pak. Mbak, silakan, ini adiknya sudah saya mandikan tadi, Ningsih berkata sambil membuka kain penutup jenazah. Segera Ningsih mundur ke belakang mempersilahkan kakak dari jenazah untuk melihat adiknya untuk terakhir kali. Sambil menangis terseduh-seduh, kakak dari jenazah wanita tadi berkata, maafkan kakak ya adik, terlalu sibuk dengan pekerjaan kakak di luar kota, sehingga jarang menyempatkan waktu bertemu denganmu. Saat bisa bertemu, kamu malah pergi ninggalin kakak untuk selamanya. Semoga kamu tenang di sana ya, sekarang kamu udah gak sakit lagi, racau sang kakak jenazah. Ningsih mencoba menenangkan kakak dari jenazah. Yang sabar ya Mbak, insya Allah adiknya udah tenang di sana, sang kakak menjawab sambil tergugu karena menangis. Iya Mbak, terima kasih ya. Saya hanya rindu dengan adik semata wayang saya ini. Iya Mbak, sama-sama. Sebaiknya jenazah segera dikafani dan dikuburkan, kasihan kalau terlalu lama, Ningsih memberi saran. Mbak benar, baiklah, tolong segera dikafani ya Mbak adik saya, karena saya akan membawa adik saya pulang untuk dikebumikan. Baik Mbak, silakan tunggu saja di ruang tunggu. Kakak dari jenazah pun berlalu meninggalkan ruangan tersebut sambil menyeka air matanya.
Pak Budi yang juga di sana juga ikut keluar karena akan mengurus berkas-berkas jenazah. Ningsih segera mengkafani jenazah wanita muda itu dengan hati-hati dan telaten. Tapi tiba-tiba dari arah belakang seperti ada yang berbisik di telinga Ningsih.